Selamat pagi semua, para imam, biarawan-biarawati dan seluruh umat Keuskupan Larantuka yang saya kasih. Pada kesempatan ini dari San Domingo, rumah kediaman Uskup, saya mau menyampaikan surat Gembala Uskup tahun 2025 yang sebentar lagi kita akan masuk masa Prapaskah, masa di mana kita mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Pada kesempatan ini saya tidak akan membacakan atau menyampaikan surat Gembala Uskup minggu demi minggu sebagaimana pernah dibuat pada tahun yang lalu. Kali ini saya hanya menyampaikan secara inti pokok utama dari surat Gembala Uskup ini. Seperti apa surat Gembala minggu demi minggu, karena ada 5 minggu masa Prapaskah, biasanya tiap-tiap minggu di gereja atau di kapela dibacakan surat Gembala Uskup itu, tergantung pada kebiasaan di tiap-tiap paroki. Ada yang membacakannya itu setelah penutup, dalam arti setelah doa penutup sebelum pengumuman surat Gembala Uskup dibacakan. Tapi sebagaimana juga sudah jadi kebiasaan, surat Gembala Uskup tidak dijadikan sebagai satu bagian dari bacaan kitab suci yang dulu pernah juga dilakukan sebagai bacaan yang kedua. Kita tidak membuatnya seperti itu. Ini dibacakan pada kesempatan sebelum menutup misa, surat Gembala Uskup dibacakan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan dan sudah menjadi biasa, bahwa surat Gembala Uskup ini adalah bagian penting dari APP kita, aksi puasa pembangunan keuskupan. Dan tiap kali pada masa Prapaskah kita membuat atau melaksanakan aksi puasa pembangunan dengan tema khusus. Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa tema aksi puasa pembangunan keuskupan kita menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaan tema tahun program pastoral keuskupan. Kita ketahui bersama bahwa tahun ini, tahun 2025 adalah tahun terakhir dari perjalanan pastoral kita di keuskupan ini. 5 tahun berturut-turut kita membicarakan tema-tema khusus dari pastoral kita pada program pastoral jangka pendek, program ketiga jangka pendek itu untuk bicarakan tahun demi tahun selama 5 tahun program pastoral kita. Kita sudah tahu bersama, saya tidak perlu mengulangi pada kesempatan ini. Tapi tahun 2025 adalah bagian terakhir dari program pastoral kita
yakni tahun evaluasi. Tahun ini pastoral kita akan membicarakan, merefleksikan, merenungkan program evaluasi itu. Seperti apa sudah dibicarakan juga oleh para pastor bersama umat, bahwa nanti pada waktunya akan dilihat program pastoral tahun evaluasi itu seperti apa. Namun HPP mendapat bagian khusus penting untuk mendukung program pastoral ini dengan tema khusus yang juga tema adalah bagian dari pastoral tahun 2025 tahun evaluasi. Maka tema aksi puasa pembangunan kita tahun ini tahun 2025 adalah menghadirkan gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dengan satu gembala. Ini tema aksi puasa pembangunan kita tahun 2025. Dan surat Gembala Uskup adalah juga salah satu bagian penting dari seluruh kegiatan APP kita. Kita ada kegiatan yang mengadakan pertemuan di komunitas basis gerejawi, melaksanakan ibadat KBG dengan tema yang sama. Kita juga di KBG itu juga berbicara katekese orang dewasa, katorde, juga dengan tema yang sama. Kita juga mengadakan katekese atau pendidikan agama untuk anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, yang disebut pola PAK, itu pendidikan agama Katolik, juga dengan tema yang sama. Bahkan juga ibadat hari Minggu, bicarakan tema yang sama. Sekali lagi surat Gembala Uskup salah satu bagian penting dari tema ini, menghadirkan gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dengan satu gembala. Struktur dari APP atau surat gembala ini mengikuti struktur dari pembicaraan aksi puasa pembangunan kita dengan tema tersebut ini. Sedikit beda dari kegiatan-kegiatan APP yang saya sebut tadi dari surat Gembala Uskup ini. Surat Gembala Uskup mendasarkan refleksi selain dari tema dengan kerangka dasar, pokok-pokok pikiran yang bisa kita lihat pada persiapan aksi puasa pembangunan ini. Namun ada kekhususan surat Gembala Uskup ini juga inspirasi dasar juga pada bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu tahun liturgi. Tahun ini liturgi tahun C. Maka bacaan-bacaan kitab suci itu diambil dari bacaan-bacaan liturgi tahun C. Agak beda ketika berbicara tentang katorde dan lain-lain. Bacaan kitab suci itu sudah disepakati bersama oleh tim dan juga para pastor dengan teks kitab suci tersendiri, tidak menjadi soal, karena refleksi sabda Tuhan membantu kita bagaimana kita mewujudkan, mengimplementasikan firman Tuhan
dengan tema-tema yang kita bicarakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi saya tidak membacakan tema demi tema setiap minggu, tapi menyampaikan secara umum kerangka dari surat gembala itu. Pertama, dari tema tadi, minggu pertama kita akan berbicara tentang realitas gereja yang mandiri dan misioner itu dalam satu kawanan dengan satu gembala itu seperti apa. Itu pada minggu pertama nanti, pada minggu Prapaskah kita, minggu pertama akan melihat realitas. Karena ini juga bagian dari tahun evaluasi. Dalam minggu pertama melihat realitas ini, tentu saja surat gembala membantu kita dalam percakapan-percakapan lebih lanjut untuk melihat keadaan sebenarnya. Realitas dari program pastoral kita ketika bicara tentang gereja yang misioner dan mandiri itu, dan berbicara bahwa itu ada di dalam satu kawanan dengan satu gembala. Pengalaman yang kita hadapi itu seperti apa? Itu yang akan direfleksikan pada minggu pertama lewat surat gembala uskup. Sudah pasti realitas itu kita tidak boleh juga menutup mata atau tidak mengabaikan bahwa dalam realitas itu ada kebanggaan. Kita harus bangga, bersyukur bahwa perjalanan kita bersama sebagai gereja lokal di Kuskupan ini, gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dan dengan satu gembala sudah berjalan. Sekarang dalam proses berjalan ini kita melihat sendiri kemajuan-kemajuannya seperti apa. Kita juga harus berani mengatakan ada kebanggaan bahwa kita sudah berkembang menjadi gereja yang mandiri dan misioner. Ada perkembangan-perkembangan yang membanggakan, dan itu surat gembala memaparkan itu dan mengajak kita mendalaminya lebih jauh pada pertemuan di KBG hal-hal positif, hal-hal yang membanggakan kita itu apa sebagai realitas dari satu perjalanan pastoral. Kita membangun gereja yang mandiri dan misioner itu dalam satu kawanan. Itu menegaskan bahwa kita satu persekutuan bersama dengan satu gembala. Sekarang tentu berpikir bahwa jangan sampai kita hanya sebatas berpikir. Satu gembala itu katakanlah jangan hanya berpikir sebatas pastor di paroki sebagai gembala kita, atau berpikir uskup diosesan di Uskup Larituga adalah gembala kita. Benar, semua itu adalah gembala dalam pemimpinan gereja. Tidak hanya uskup dengan pastor, tetapi ada juga banyak peranan dari gembala-gembala. Ada Dewan Pastoral Paroki, bahkan sampai di KBG ada gembala-gembala. Bahkan kalau kita juga harus katakan di keluarga-keluarga juga ada gembala-gembala di sana, orang tua, bahkan anak-anaknya berperan juga sebagai gembala satu sama lain dalam hidup. Tapi dalam surat gembala itu arah kita yang paling penting adalah kepada Kristus, Gembala Agung. Dialah satu-satunya gembala kita, dan semua kita sebagai satu kawanan ada
di bawah satu gembala ini adalah Kristus, gembala kita. Minggu pertama sekali lagi mengajak kita untuk merefleksikan sudah sejauh mana hal-hal yang positif yang kita lihat dalam hidup kita sebagai gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dengan satu gembala ini. Kita melihat hal-hal positif, ikatan kita dalam satu kebersamaan sebagai satu komunitas, satu persekutuan. Ini kawan. Apakah ada rasa persekutuan kita itu hidup, berjalan lancar dan membanggakan? Nah, kita harus katakan hal-hal positif apa. Selain itu namanya realitas, juga ada hal-hal yang masih perlu kita perbaiki, yang kita tingkatkan, yang kita kembangkan. Ke depan itu seperti apa? Hal-hal yang masih perlu kita sempurnakan. Ini di KBG pertama kita harus omong. Masih ada banyak hal yang juga mungkin luput dari perhatian kita, yang harus kita angkat, kita perbaiki, kita kembangkan ke depan, supaya gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dan satu gembala itu benar-benar akan sampai mencapai tujuan dan harapan kita bersama. Itu pada minggu pertama nanti. Kamu akan dengar baca minggu pertama surat gembala itu di gereja atau di katedral. Lalu minggu kedua, apa yang harus kita lihat pada minggu kedua? Kalau minggu pertama itu realitasnya, minggu kedua akan bicara khusus tentang idealisme, ideal. Kalau kita bicara tentang gereja umat Allah, gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dan satu gembala, seharusnya sebenarnya sebagai ideal itu seperti apa? Kita bicarakan idealismenya, idealnya. Yang seharusnya seperti ini, yang dimaksudkan sebagai gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dengan satu gembala, idealnya seperti ini. Itu surat gembala minggu kedua mengajak kita untuk melihat, mari kita lihat idealisme kita untuk mencapai harapan kita gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dan satu gembala ini seharusnya seperti ini. Idealismenya seperti ini. Itu ada pada minggu yang kedua. Sedangkan minggu yang ketiga, kalau setelah melihat realitas, melihat itu idealisme, minggu ketiga ini kita tidak menutup mata untuk melihat, atau kita juga membicarakan semua ini akan kita capai ke sana. Itu ketika kita melihat bahwa ini peran serta dari semua kita, panggilan. Kita pada minggu ketiga membicarakan soal panggilan ini. Bagaimana kita semua punya tanggung jawab bersama, kita punya panggilan yang kita terima sejak dari pembaptisan, baik itu sebagai umat Allah, juga sebagai religius, sebagai orang yang tertabis. Kita memiliki panggilan untuk berperan serta dalam membangun, dalam menghadirkan gereja yang mandiri dan misioner ini. Kita fokus lihat bahwa itu adalah tugas, tanggung jawab kita bersama-sama. Itu adalah panggilan yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Ini kita akan mendengar surat gembala minggu yang ketiga. Minggu yang keempat
kita juga akan sampai pada melihat semua harapan-harapan ini dalam kehidupan pastoral kita pasti ada banyak tantangan. Kita akan juga bicara yang kita lihat dan kita alami tantangan-tantangan dalam hidup untuk menghadirkan dan mewujudkan gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dengan satu gembala. Apa saja yang menjadi tantangan yang akan kita hadapi, kita lihat dari kehidupan kita di tengah dunia seperti ini yang juga penuh dengan banyak tantangan eksternal, internal di dalam tubuh gereja sendiri, juga tantangan dari sekitar, dalam lingkungan hidup kita, dalam diri kita masing-masing. Tantangan-tantangan seperti apa ini juga kita harus membuka mata, melihatnya dengan jelas, supaya ketika kita melihat tantangan, kita juga punya solusi, kita punya jalan. Karena tantangan itu pada umumnya membangkitkan kreativitas, daya dorong untuk mencari solusi. Bagaimana untuk mencapai gereja yang misioner dan mandiri dalam satu kawan dengan satu gembala. Setelah melihat tantangan-tantangan, kita juga akan melihat solusi-solusi seperti apa. Di dalam berbicara merefleksikan tantangan ini, kita juga akan melihat lebih jauh ke dalam kepada kehidupan spiritual kita. Kita juga ada sisi lemah dari hidup kita yang kita juga harus akui bahwa kita juga ada dosa dan salah dalam hidup ini. Kedosaan kita, kesalahan kita, kelemahan kita. Dan pada minggu keempat ini ada ruang dan kesempatan untuk kita mengadakan pembaharuan, rekonsiliasi, pulihkan kembali. Selain ada tantangan, tapi ada kelemahan-kelemahan dalam diri dan hidup kita yang bisa saja menjadi hambatan. Kita pulihkan, rekonsiliasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan sesama, mulai dari keluarga-keluarga kita masing-masing, di KBG kita, dan juga ada rekonsiliasi dengan alam ciptaan, ekologi. Rekonsiliasi itu kita temukan dan kita syukuri, kita hayati lewat sakramen tobat, rekonsiliasi supaya kita pulih, kita bersih, kita mempunyai spirit baru karena kita pulihkan rekonsiliasi dalam hidup. Pada minggu keempat itu membicarakan soal itu. Minggu terakhir, minggu kelima, kita tiba pada penghujung seluruh perjalanan itu pastoral dan juga surat gembala membantu pada tema ini. Minggu ketiga itu kita berdoa, kita berharap ada spirit baru pasca kebangkitan Tuhan, bangkit kembali. Kita harus bangkit kembali dengan spirit dan semangat baru. Dengan kebangkitan Yesus, kita terus dengan semangat baru menghadirkan gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawan dan satu gembala, itu dalam semangat pasca kebangkitan. Ini minggu terakhir, Prapaskah minggu kelima, temanya adalah kebangkitan, mengajak kita untuk bangkit kembali.
Ini pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam surat gembala minggu demi minggu yang akan dibacakan di gereja. Saya mengajak kita untuk mari, masa Prapaskah sudah sangat dekat, minggu depan sudah Rabu Agung. Kita masuk di dalam refleksi dan permenungan kita lewat surat gembala ini. Saya mengajak semua kita untuk berperan serta. Hal terakhir yang saya ingin katakan bahwa kita juga bersyukur bahwa aksi kuasa pembangunan ini terjadi pada tahun jubileum agung 2025 diumumkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus pada malam Natal 25 Desember malam Natal 2024 resmi Bapak Suci mengumumkan tahun jubileum ini dengan membuka Porta Santa di Basilika Santo Petrus, pintu suci, simbol perjalanan sejarah mulai jubileum 2025 kita mulai dengan simbol yang buka Porta Santa, pintu suci di Basilika Santo Petrus oleh Bapak Suci mengajak seluruh umat, mari kita berjalan lewat pintu ini, pintu menuju kepada Tuhan. Kalau tema kita satu kawanan, ya, gereja yang mandiri dan misalnya dalam satu kawanan dengan satu gembala, kita masuk pada pintu yang satu dan sama, Gembala Agung Yesus. Dan tahun ini sudah dibuka, mari kita masuk kepada tahun jubileum secara khusus dalam aksi kuasa pembangunan kita dengan tema tadi itu, menuju kepada masa depan gereja semakin kuat, dewasa, yang membanggakan kita. Kita masuk pada pintu itu pada tahun jubileum ini. Dan mari dengan kerjasama, keterlibatan, partisipasi kita semua dalam tahun jubileum dengan tema, kalau Bapak Suci menegaskan bahwa pengharapan, spes non confundi, harapan tidak mengecewakan, memberi spirit kepada kita bahwa kita berjalan pada tahun jubileum ini dengan harapan. Dan harapan itu tidak mengecewakan. Jelas kenapa tidak mengecewakan. Kita tidak menaruh harapan pada dunia, kepada barang-barang di dunia ini. Kita tidak menaruh harapan kita kepada segala sesuatu yang bersifat dunia. Tapi kita menaruh harapan kita satu-satunya pada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, yakinlah kita tidak dikecewakan, karena kita berjalan di dalam Tuhan. Kita berjalan di bawah bimbingan Roh Kudus, dan semua kita akan menjadi satu kawan di bawah satu gembala pada tahun jubileum ini dengan tema pengharapan. Dan Gereja Katolik Indonesia bersama-sama saling mengajak bahwa marilah kita berjalan sebagai pesiara pengharapan. Pesiara kita ini ada di dalam satu siara iman dengan satu pengharapan. Mari saya ajak sekali lagi seluruh umat keuskupan, para imam, biarawan-biarawati, mari pada ATP ini dan juga pada tahun jubileum ini, mari kita berjalan bersama-sama sebagai satu kawanan dengan satu gembala sebagai pesiara pengharapan. Tuhan memberkati Bunda Maria, Renya Larantuka dan Tuan Ma
setia mendampingi dan mendoakan kita pada seluruh aksi kuasa pembangunan ini, juga dalam perjalanan ziarah kita sebagai peziarah pengharapan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada seluruh umat, para imam dan biarawati sekalian. Amin.